Saudara S sebagai tersangka. Dan tulus mencintai suami saya. Dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Membunuh dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidah, membunuh orang yang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha. Khalidan bisa dikatakan selama-lamanya atau lama sekali. Sehingga disinilah khilaf apakah seorang membunuh itu ada tobatnya dan sebagainya. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, ya Abdullah bin Abbas, apakah orang membunuh ada tobatnya? Dijawab tidak ada. Kemudian datang orang lagi bertanya, ya Imam Abdullah bin Abbas, apakah orang membunuh ada tobatnya? Jawabnya ada. Pertanyaannya sama karena jawabannya beda. Sahabat-sahabat bertanya pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Imam Abdullah bin Abbas, ada dua orang yang berbeda bertanya, pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Nah, inilah ilmu yang disebut dengan hari ini adalah ilmu-ilmu tentang melihat psikologi jiwa, kejiwaan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu melihat ada orang itu mukanya itu merah, kayaknya lagi marah, lalu bertanya, Abdullah bin Abbas, apakah ada tobat bagi orang membunuh? Sayyidina Abdullah Mahad faham, ini kayaknya orang lagi marah membunuh orang. Katakan tidak ada, biar nggak membunuh. Yang kedua ini kelihatan dari bekas sisa-sisa air mata, kelihatannya orang yang sendu sedih datang bertanya, ya Abdullah bin Abbas, apakah ada tobatnya orang membunuh? Dijawab ada. Karena sadar ini kelihatannya orang yang baru melakukan pembunuhan, diberi motivasi, tinggal minta maaf, doa, istighfar dan seterusnya. Yang jelas dosa gede itu, na'udzubillah. Sehingga kalau membunuh satu orang itu sama dengan membunuh, seperti orang bunuh 1000 orang, sejuta, seluruh dunia. Karena apa? Yang dibunuh adalah kemanusiaan. Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, siapapun yang bisa menyiapkan dirinya lalu dia menempuh satu perjalanan. Man di sini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda. Kata Nabi, saya nggak peduli siapapun, sepanjang dia bisa meluangkan waktunya, kemudian menyiapkan dirinya, menempuh satu jalan, tujuannya yaltamisu fihi ilman, dia ingin berusaha mengkaji tuntunan agamanya, walaupun mungkin hanya sedikit, hanya satu ayat saja, hanya satu hadis saja. Masya Allah, perhatikan kalimatnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka itu semua bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk meringankan langkahnya menuju surga, meringankan langkahnya menuju surga. Teman-teman, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Barangkali dari sekian momentum kehidupan kita, ini yang ditunggu oleh kita, karena dengan ini mungkin ini yang mengantarkan kita mudah ke surga. Pernah ada seseorang membunuh 100 orang, bunuh 100 orang, hidupnya penuh dengan maksiat, mabuk tak terkira, berzina, bunuh orang sampai 100. Tiba-tiba dia terbersit untuk berubah. Apa yang terjadi? Dia konsultasi dengan seorang syekh. Kata syekh di sana, kamu ini bukan tidak punya peluang menjadi baik, tapi kamu seperti ini karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Hijrah dari sini, pindah ke tempat sana dan belajar dengan syekh di sana. Belajar, ta'allam hunak, belajar di sana. Begitu orang ini memutuskan untuk hijrah, dia menangis bertobat karena Allah.
digugurkan dosa-dosanya, lalu dia berangkat menuju tempat ta'lim tadi. Apa yang terjadi? Di perjalanan belum sampai ke tempat ta'lim, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Kadar Allah meninggal orang ini, kemudian turun berita dari langit, dakhalal jannah, orang ini masuk surga. Masuk surga. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW turun ayat mengisyaratkan tentang kisah orang ini. Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan di pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Dan siapapun yang berniat keluar dari rumahnya untuk memperbaiki diri supaya lebih baik hijrah, ya, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Thumma yudrikuhul maut, belum sampai ke tujuan tiba-tiba maut datang menjemput dia lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang membunuh 100 orang, hidup dengan penuh kemaksiatan, pernah pukul orang, berselisih dengan orang lain, mabuk hampir tiap waktu, berzina, dia tobat, ingin datang ke tempat ta'lim, di pertengahan meninggal bisa masuk surga. Antum belum pernah bunuh orang. Ada yang pernah bunuh orang sih? Mabuk tidak pernah dikerjakan, Masya Allah, tidak pernah bunuh orang. Mabuk kita jauhi, perbuatan kita kumpulkan yang baik-baik. Dan antum sudah datang ke majlis ini sampai di tujuan, masa nggak bisa masuk surga? Karena itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat besar. Tidak sedikit orang, ya, ataupun tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Karena itu bermohonlah pada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih di awal kajian, mari kita ikhlaskan niat kita. Semoga dengan langkah kita yang hadir sampai di sini, materi-materi yang kita bahas bisa meringankan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus siapkan dulu dan pelajari materinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah.